memimpin kita, menyertai kita, memberkati kita. Dan pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita boleh bersama-sama sekolah minggu di sekolah minggu anak damai. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyapa Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan puji-pujian untuknya. Terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Tuhan. Ayo kita bersama-sama berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Engkau menjagai kami semalam, kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, bangun menyambut berkat-Mu. Kami juga saat ini mau sekolah minggu. Tuhan pimpin kami, sertai kami, beri semangat kepada kami untuk memuji, memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak yang mungkin saat ini sedang tidak enak badan. Tuhan juga akan pimpin, Tuhan berkati, meskipun dengan berbaring, mereka boleh bersama-sama sekolah minggu pada pagi hari ini, meskipun melalui online. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan jam ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan memohon. Amin. Ayo semangat, kita memuji Tuhan, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Dia sudah sangat baik. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyapa Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Dia memelihara hidup kita, Dia mengasihi begitu besar kepada kita melalui orang tua kita, orang-orang di sekitar kita yang baik, yang mengasihi kita. Ingat, Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita di mana? Di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, sungguh luar biasa, sungguh dalam, sungguh tinggi, sungguh luas kasih Tuhan Yesus. Dalam kasih Yesus.
adik-adik, sebelum kakak akan menceritakan salah satu kisah di Alkitab, kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau buka hati kami, berikan kepada kami konsentrasi, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami boleh belajar firman-Mu dan kami boleh taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang senang kalau dijanjikan sama ibu atau bapak kalian mau diajak pergi ke suatu tempat yang indah pemandangannya? Di sana pokoknya senang-senang. Siapa di sini yang senang? Pasti semua suka ya, dan kepengen cepet-cepet pergi. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel. Mereka senang sekali ketika Tuhan menjanjikan mereka akan menghantar mereka ke suatu negeri yang subur. Kalau menanam pasti bisa jadi, buahnya besar-besar, sayurannya gemuk-gemuk, dan di sana berlimpah susu dan madunya. Bangsa Israel dengan semangat mereka menuju. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam perjalanannya banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan, sehingga membuat bangsa Israel menggerutu. Mereka selalu mengeluh dengan keadaan mereka. Nah, setelah berpuluh-puluh hari mereka dalam perjalanan, sampailah mereka di Kades Barnea. Tuhan menyuruh mereka berhenti di situ, mendirikan kemah, dan kemudian mereka bermalam di situ. Lalu Tuhan menyuruh 12 orang pengintai untuk melihat atau menyelidiki tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. 12 diambil dari setiap suku-suku. Setiap suku satu orang. Nah, lalu 12 orang itu mereka menuju ke tanah Kanaan. Benar, mereka waktu sampai di sana, mereka kagum ya, karena di mana-mana ada hamparan yang hijau, tanahnya subur, dan buahnya besar-besar. Wah, kalau aku hidup di sini pasti senang. Lalu mereka kembali menuju ke bangsa Israel. Wah, bangsa Israel senang sekali, mereka mengejar. Weh, gimana tadi di sana? Gimana? Bagus ya? Negerinya bagus ya? Seperti itu. Yang 10 orang, apa yang mereka? Nah, adik-adik, walaupun Tuhan Allah berjanji kepada bangsa Israel akan memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, tetapi bangsa Israel tidak percaya. Mereka mengeluh, mereka memberontak, bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Dan mereka akan melempari Yosua dan Kaleb, Harun dan Musa dengan batu. Dan itu membuat Tuhan marah. Dia akan menghukum bangsa Israel ini tidak jadi masuk tanah Kanaan, tetapi akan diputer-puter sama Tuhan sampai 40 tahun. Mereka berputar-putar dan tidak bisa masuk tanah Kanaan. Harusnya tanah Kanaan itu sudah dekat, mereka bisa masuk. Tapi karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka dengan berputar-putar terus, berputar sampai 40 tahun. Bayangkan, 40 tahun itu lama apa sebentar?
lama ya. Yang umurnya 40 jadi 80. Yang umurnya 60 jadi 100. Dan banyak di antara mereka yang mati dan tidak jadi masuk tanah Kanaan. Sebelum masuk tanah Kanaan, mereka sudah mati duluan. Sehingga yang bisa masuk tanah Kanaan adalah anak-anak mereka. Nah, adik-adik, kisah bangsa Israel ini mengajarkan kepada kita supaya kita taat kepada Tuhan, supaya kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menguasai hidup kita dan kita ini adalah manusia yang lemah. Karena itu kita harus bersandar kepada Tuhan. Kalau misalkan kita mau pergi ke suatu tempat, kita berdoa kepada Tuhan, minta pimpinannya. Begitu juga kalau kita akan ujian atau ulangan ya, atau akan melakukan segala sesuatu, kita minta supaya Tuhan memimpin kita dan menyertai kita. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, karena Tuhan mencintai anak-anak yang taat. Nah, sekarang saya akan membacakan di dalam Alkitab ini dari Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diulang ya. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.